Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok 4. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan hasil analisis kami mengenai lingkungan eksternal lembaga pendidikan dengan menggunakan dua pendekatan strategis, yaitu SWOT dan PESTEL. Oke, jadi analisis ini penting karena setiap lembaga pendidikan tidak bisa berdiri sendiri. Ia selalu dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar kendali organisasi seperti politik, ekonomi, sosial dan teknologi, hukum hingga lingkungan. Melalui analisis ini, lembaga dapat memahami peluang dan ancaman eksternal untuk menentukan strategi terbaik dan meningkatkan mutu pendidikan. Untuk materi pertama, saya berikan kesempatan kepada teman kelompok kami yakni Miftahul Jannah sebagai pembicara pertama. Untuk tempat dan waktu saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya menjelaskan tentang analisis PESTEL, yaitu analisis terhadap 6 faktor utama dalam lingkungan eksternal. Pertama, faktor politik yang meliputi kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan seperti Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, dan dukungan digitalisasi sekolah. Namun, perubahan regulasi yang cepat bisa menjadi ancaman jika lembaga tidak siap beradaptasi. Selanjutnya, faktor ekonomi yang berkaitan dengan daya beli masyarakat dan anggaran pendidikan. Saat ekonomi melemah, kemampuan orang tua untuk membayar biaya pendidikan bisa menurun. Tetapi di sisi lain, permintaan terhadap pendidikan berkualitas justru meningkat. Selanjutnya, faktor sosial budaya yang mengembangkan perubahan gaya hidup masyarakat, nilai agama, serta tren pendidikan karakter. Masyarakat yang lebih tertarik pada sekolah yang menekankan akhlak dan literasi digital. Itulah saja penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik, terima kasih Miftahul Jannah atas penjelasan yang telah beliau berikan. Jadi untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh pembicara kedua yakni Arina Maharani Nur. Untuk tempat dan waktu saya persilakan. Baik, selanjutnya itu faktor teknologi menunjukkan peluang besar bagi lembaga pendidikan untuk memanfaatkan teknologi pembelajaran seperti AI dan media digital. Namun kesejahteraan literasi digital masih menjadi tantangan utama. Yang kelima, faktor hukum mengingatkan kita akan pentingnya kepatuhan terhadap peraturan seperti standar akreditasi, perlindungan data siswa, dan etika profesional guru. Dan yang terakhir, faktor lingkungan terkait dengan program Green School, pengelola limbah, dan kesadaran terhadap keberlanjutan lingkungan di sekitar lembaga pendidikan. Itulah materi dari saya kembalikan ke moderator. Oke, baik, terima kasih. Wow, sangat bagus sekali penjelasan Adina. Jadi untuk materi selanjutnya saya persilakan kepada pembicara ketiga yakni Nur Aini Amanda. Untuk tempat dan waktu saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya akan melanjutkan materi saya yaitu analisis SWOT. Kami menggunakan analisis SWOT untuk memetakan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman lembaga pendidikan. Yang pertama yaitu strength atau kekuatan. Lembaga pendidikan Islam memiliki citra positif karena menanamkan nilai moral dan spiritual. Ada dukungan
Wow, bagus sekali ya penjelasan yang Anda. Oke, baik. Jadi untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh pembicara keempat yakni Lukmanul Hakim. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, selanjutnya yaitu analisis lingkungan persaingan dan stakeholder. Dari sisi lingkungan persaingan, kami menggunakan pendekatan Porter 5 Force. Hasilnya menunjukkan bahwa persaingan antar lembaga pendidikan semakin tinggi karena banyaknya sekolah baru yang bermunculan dan sistem izin yang lebih longgar. Orang tua kini memiliki posisi tawar yang kuat. Mereka lebih selektif memilih sekolah yang menawarkan kualitas, fasilitas, dan program unggulan. Ancaman produk pengganti juga meningkat seperti platform digital dan kursus online yang mulai menggantikan fungsi pembelajaran tradisional. Sementara dari sisi stakeholder, lembaga pendidikan harus berkoordinasi dengan banyak pihak, seperti dalam berkoordinasi dengan pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan pemberi dana BOS, guru dan tenaga pendidikan sebagai pelaksana utama inovasi, orang tua dan siswa sebagai pengguna layanan pendidikan, dunia industri dan alumni sebagai mitra strategis untuk mengembangkan karir dan kurikulum. Keterlibatan semua pihak ini akan menentukan keberhasilan lembaga dalam menjaga relevansi dan daya saingnya. Dari saya kembalikan ke moderator. Wow, keren sekali ya penjelasannya Lukman. Jadi untuk materi selanjutnya saya persilakan kepada pembicara kelima yakni Siti Nurhalisa. Baik, saya melanjutkan materi kelima yaitu analisis tren pasar pendidikan. Jadi dari hasil analisis kami terhadap tren pasar pendidikan terdapat beberapa kecenderungan penting. Yang pertama yaitu digitalisasi pembelajaran melalui LMS, AI dan video e-learning menjadi standar baru. Yang kedua, pendidikan karakter dan moderasi beragama semakin dibutuhkan sebagai penyimbangan kemajuan teknologi. Yang ketiga, kolaborasi antara guru, sekolah dan dunia industri menjadi kunci agar kurikulum tetap relevan dengan kebutuhan masa depan. Yang keempat, green education atau sekolah ramah lingkungan menjadi indikator penting dalam akreditasi lembaga. Dan yang terakhir, program bilingual dan kelas global mulai diterapkan untuk menjawab kebutuhan era internasionalisasi pendidikan. Itulah tadi materi dari saya mengenai analisis tren pasar pendidikan. Baik, jadi itulah tadi materi yang telah dijelaskan oleh kelima anggota saya. Untuk selanjutnya sebagai pembicara ke-6 dan